Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal OSN tingkat provinsi bidang biologi untuk materi anatomi fisiologi manusia. Kita lanjut ke soal. Di sini ada satu soal. Pankreas merupakan kelenjar di dalam tubuh yang berperan sebagai eksokrin dan endokrin. Berikut ini dua tipe kelenjar yang ditemukan di pankreas. Jadi ada kelenjar X dan kelenjar Y. Nah, jadi kan kelenjar itu ada dua ya, ada yang mempunyai saluran untuk mengeluarkan sekretnya, dan ada juga yang tidak mempunyai saluran. Nah, kalau yang mempunyai saluran itu namanya eksokrin ya, seperti kita lihat di gambar ini, kelenjar X ini merupakan kelenjar eksokrin, dan kelenjar Y ini merupakan kelenjar endokrin karena dia tidak memiliki saluran. Mari kita lihat pernyataannya. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, kita lihat yang A. Senyawa atau molekul yang terlibat dalam menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah diproduksi oleh kelenjar X. Nah, kita lihat dulu keseimbangan kadar kalsium ini fungsi dari hormon kalsitonin ya, hormon kalsitonin. Nah, hormon kalsitonin itu diproduksi di kelenjar tiroid ya. Sedangkan ini merupakan tipe kelenjar yang ditemukan pada pankreas ya. Berarti pernyataan A ini salah ya. Salah ya. Karena X itu merupakan kelenjar eksokrin yang berperan untuk menghasilkan enzim dan sekret lain ke saluran pencernaan. Sedangkan kalsitonin ya, yang fungsinya sebagai menjaga keseimbangan kadar kalsium, itu disekresikan oleh kelenjar tiroid. Nah, mari kita ke pernyataan yang kedua. Antagonis dari hormon adrenalin diproduksi oleh hormon Y ya. Nah, ini benar. Kenapa benar? Hormon adrenalin itu dapat memicu peningkatan kadar glukosa darah ya. Sedangkan kelenjar Y itu sifatnya endokrin ya. Endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu fungsinya menurunkan kadar gula dalam darah ya. Kadar gula dalam darah. Nah, selanjutnya, hormon adrenalin ini sebenarnya memiliki banyak fungsi ya. Jadi ada yang namanya efek majemuk hormon. Nah, apa itu efek majemuk hormon? Jadi banyak hormon itu memicu lebih dari satu tipe respon di dalam tubuh ya. Contohnya ini tadi adalah adrenalin atau kita sebut sebagai epinefrin. Nah, jadi epinefrin itu memiliki tiga ya, paling tidak tiga fungsi. Ya, yang pertama itu untuk memicu pemecahan glikogen di dalam hati. Yang kedua itu untuk meningkatkan aliran darah ke otot rangka. Dan yang ketiga menurunkan aliran darah ke saluran pencernaan. Nah, jadi jaringan itu memiliki respon terhadap epinefrin yang bervariasi. Karena jaringan tersebut ini bervariasi dalam respon atau jalur transduksi sinyalnya ya. Nah, pengenalan sel target dari epinefrin ini melibatkan reseptor terkopel protein G. Nah, reseptor epinefrin di sel hati disebut sebagai reseptor tipe beta. Ya, kalau di otot rangka juga tipe beta, sedangkan di otot saluran pencernaan itu tipenya alfa. Nah, hormon-hormon larut lemak itu biasanya memberikan efek yang berbeda-beda. Contoh, estrogen. Nah, pada burung, itu fungsinya yang pertama merangsang hati burung untuk mensintesis protein kuning telur atau fitologenin. Yang kedua, fungsi estrogen pada burung itu untuk merangsang sistem reproduksinya untuk mensintesis protein pembentuk putih telur. Ya. Selain itu, hormon-hormon tertentu itu memiliki efek yang berbeda pada spesies yang berbeda. Contoh, tiroksin. Nah, tiroksin itu fungsinya untuk meregulasi metabolisme
pada manusia, ya, katak dan vertebrata lain. Nah, efek tambahan tiroksin itu pada katak itu untuk merangsang resorpsi ekor kecebong dalam metamorfosisnya, ya. Jadi untuk menghilangkan ekor kecebong pada tahap metamorfosis. Jadi biasanya yang memiliki efek majemuk ini adalah hormon-hormon yang larut lemak. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Senyawa atau molekul yang berfungsi menjaga pH cairan di usus halus diproduksi oleh X. Nah, menjaga pH cairan di usus halus, ya. Nah, ini benar. Menjaga pH cairan di usus halus itu merupakan fungsi dari ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonat itu dihasilkan oleh kelenjar eksokrin untuk menjaga pH cairan di usus halus, terutama setelah menerima makanan yang bersifat asam akibat pencernaan di lambung, ya. Jadi makanan dari lambung yang masuk ke usus halus itu pH-nya dinetralkan sama si ion bikarbonat agar asam dari lambung tadi tidak merusak dinding usus halus. Selanjutnya, yang terakhir, Y menghasilkan protein yang mengkatalisis polimerisasi glukosa menjadi glikogen. Nah, yang ini salah. Jadi hormon glukagon, ya, hormon glukagon yang diproduksi oleh kelenjar Y itu fungsinya untuk menstimulus konversi glukosa menjadi glikogen, tetapi tidak langsung mengkatalisis, ya, karena di sini dibilangnya mengkatalisis, tidak langsung mengkatalisis reaksi tersebut. Nah, senyawa yang berfungsi untuk mengkatalisis reaksi seluler itu adalah enzim, bukan hormon. Jadi ini salah. Nah, cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.